والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan untuk dapat melaksanakan kembali kewajiban kita sebagai muslim, yaitu ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Yang artinya sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman yang bahagia itu adalah mereka yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang mukmin yang salat itu khusyuk. Pengertian awal dari khusyuk ini adalah ikhlas, konsentrasi, fokus. Jadi orang yang khusyuk itu tidak mungkin salatnya khusyuk kalau tidak ikhlas. Maka kita salat itu ada ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena malu sama orang lain, bukan karena takut sama orang lain, tapi kita lillahi ta'ala, bahwa salat ini merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah SWT. Dan dengan salat ini kita ingin memperoleh ridhonya. Dan insya Allah, karena salat ini adalah tiangnya agama, dan salat ini adalah pembeda antara umat Rasulullah SAW dengan kafir. Allah fakir berarti as-salah, bahwa yang membedakan antara umatku dan orang kafir itu adalah salat. Jadi salat ini adalah ciri utama dari kemusliman kita, dan insya Allah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan sebagai mukmin. Dan usul itu juga adalah orang bisa khusyuk kalau kita memahami semua apa yang kita baca, dari mulai Al-Fatihah sampai salam. Karena di dalam baca sholat itu banyak pelajaran yang kita dapat ambil, dari mulai kita bagaimana kita senantiasa memohon ampunan, memohon keriduan, memohon petunjuk kepada jalan istiqomah kepada Allah SWT. Dalam Al-Fatihah kita senantiasa berdoa bagaimana kita ingin menjadi manusia yang tergolong kepada an'amta alaihim, yaitu kelompok para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Dan kita tidak mau masuk pada kelompok yang dibenci Allah dan yang dimurkai Allah. Al-Maghdub itu kalau menurut tafsir Mukasir itu adalah gembongnya itu Yahudi. Tapi Al-Maghdub itu ada pada dasarnya semua orang yang melakukan atau yang melanggar aturan Allah dan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Allah, itu adalah Al-Maghdub, yang dibenci Allah. Dan Abdul itu adalah gembongnya itu Nasrani atau Kristen, Nasrani. Dan yang sesat itu banyak juga. Sesat itu dia tidak berjalan di jalan kebenaran, dia menyimpang. Jadi ayat apapun yang menyimpang dari Shiratal Mustaqim itu adalah al-dhalim, sesat. Jadi bukan hanya orang Kristen saja atau Nasrani saja, tapi semua aliran, semua pendapat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dalam Islam itu adalah al-dhalim, sesat.
Dan yang kedua, ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan itu adalah walladzina hum 'anil lagwi muridun. Adalah mereka yang menghindar dari sikap, perkataan dan perbuatan yang tidak bermakna, yang tidak berfaedah. Jadi mungkin saja ada di antara kita yang senang berbegadang, ya. Begadang. Yang diobrolkan adalah bukan agama. Yang diobrolkan adalah bukan kebenaran. Tapi yang diobrolkan adalah ngalor ngidul, bari tidak tahu artinya, tidak ada makna, kan itu ya. Nah, itu adalah mu'ridun. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari agama, itu adalah mu'rid. Tapi kalau kita lama-lama berdiskusi, lama-lama bertanya jawab, ya, berdialog tentang agama, tentang kebenaran, tentang bagaimana membangun negara kita ini menjadi negara yang betul-betul menjunjung tinggi syariat Islam, itu adalah bukan mu'rid, tapi itu adalah sebagai dialog hasanah, dialog untuk ibadah, dan itu bukan mu'ridun, kan? Mungkin di antara kita ada yang sering bermain catur atau gaplek. Kalau main catur aja olahraga otak, ya, mungkin untuk hiburan tidak masalah. Tapi kalau mainnya sampai berjam-jam dan melupakan sholat, ya, melupakan zikir kepada Allah, dan itu adalah murid, ya. Itu adalah sangat tidak disukai Allah SWT. Dan yang ketiga adalah walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang yang memberikan zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, gitu ya. Dan banyak mungkin di antara kita kalau ada yang sudah gina, ya, guning, sudah memiliki sampai nisab, kita membayar zakat. Zakat itu adalah itu pembersih dari dosa-dosa kita, ya. Dan zakat juga itu merupakan pertanda bahwa umat Islam itu harus menjadi manusia yang dermawan, kan? Manusia yang perhatikan fakir miskin, manusia yang perhatikan kaum yang lemah. Makanya kalau amal zakat ini dioptimalkan fungsinya, kita tahu bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu memerintah negara. Kalau sekarang banyak 6 negara, kan, dari negara Sam itu sampai Mesir, Maroko, ya, Arab Saudi dan sebagainya, itu kan itu di bawah Umar bin Abdul Aziz dulu, ya. Itu mereka dia memerintah 2 tahun dengan mengoptimalkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat, dari mulai ibu yang hamil, dari mulai TNI kalau sekarang, Polri-nya gitu, masyarakatnya yang fakir miskin, janda, dan semuanya dilayani dengan mengoptimalkan zakat itu. Dan ternyata setelah 2 tahun itu tidak ada lagi orang atau warga masyarakat yang kekurangan, semuanya sudah cukup. Padahal itu hanya pemerintah 2 tahun, gitu ya. Jadi itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana dia itu memerintah dengan hati nurani, memerintah dengan wahyu ilahi, sehingga dia berhasil. Nah, kita juga mengharapkan nanti pimpinan kita ini, kita memiliki pimpinan yang betul-betul komitmen terhadap nilai kebenaran dan menjunjung tinggi agama Islam. Dan insya Allah kalau kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang memahami Islam, gitu ya, yang mencintai pada rakyatnya, Indonesia yang kaya raya ini, saya melihat, saya banding-bandingkan dengan berbagai negara juga, Indonesia adalah termasuk kaya sebenarnya. Tapi kenapa 26 juta masyarakat Indonesia ini masih berada di bawah garis kemiskinan? Dan itulah pengelolaan negara, pengelolaan harta yang kita tuh belum optimal. Jadi masih banyak pejabat kita yang korup, kan, itu ya. Padahal uang itu kan banyak sekali, ribuan triliun, kan, tapi mereka korup, kan. Sementara di bawah kita banyak kelaparan. Nah, ini juga karena adalah sistem pengelolaan yang tidak
berdasar kepada kebenaran. Kalau kita Islam gitu. Yang satunya adalah waladina hum lifurujihim hafidun, yaitu orang-orang yang menjaga dirinya dari berzina. Gitu. Nah ini ditekankan di sini karena dengan perzinahan itu di saat ini itu banyak menimbulkan penyakit yang belum terjadi sebelumnya seperti HIV kan. HIV itu muncul dulu atau AIDS. AIDS itu penyakit kelamin yang sampai sekarang belum ada obatnya. Dulu diprediksi itu adalah karena kaum homo gitu ya. Yang mula-mulanya kaum homo yang mula-mula itu di Afrika. Tapi kemudian ternyata air itu adalah disebabkan juga oleh orang-orang yang ganti-ganti pasangan di dalam hubungan, alias orang-orang yang berzina. Jadi itu mungkin Allah SWT menurunkan penyakit bagi orang-orang yang suka berzina. Itu ada dari air dan sampai sekarang belum ada obatnya dimanapun. Dan Islam adalah sangat mengharamkan perbuatan zina ini. Kali lihat dari perspektif kesehatan, sosiologi ya, kemudian dari segi pergaulan masyarakat, zina itu adalah sangat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Ya di sini sebutkan ya, kalau ke istrinya ya itu ya sudah sunnah dari agama ya. Yang berikutnya adalah Waladina hum liamanatihim wa'adihim rahun. Itu orang-orang yang amanah dan memenuhi janji. Rusaknya negara dimanapun itu karena dipimpin oleh orang yang tidak amanah dan orang yang jalil janji. Dia pada saat kampanye banyak janji, tapi pada saat sudah manggung, sudah duduk kursi dia lupa janji. Itu adalah orang-orang munafik. Kalau kita dipimpin oleh orang munafik, maka negara itu dibenci gitu ya. Dalam segi Islam itu kita tidak mendapatkan berkah dari Allah SWT. Karena itu kita berusaha untuk berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna imanan adila. Itu doa kita. Dan itu adalah doa yang harus senantiasa kita dengungkan sekarang ini karena 12 Februari adalah pemilu ya. Maka kita ingin Allah memberikan, Allahumma rzuqna, ya Allah anugerah kepada kami imaman adila, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu seperti tadi Umar bin Abdul Aziz, yaitu pemimpin yang berlandaskan pada nilai agama, jujur, amanah, begitu. Itu yang adil. Kemudian waladina ala sholawatim yuafidun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Artinya melaksanakan sholat itu tidak belang-betong gitu ya, tapi semua dijaga. Baik dijaga waktunya, dijaga ketertiban sholatnya, dan dijaga bagaimana bacaan-bacaan yang baik. Jadi mendirikan sholat lima waktu yang sebaiknya kita tuh, bahkan ada ulama yang mewajibkan berjamaah itu. Dan kelebihan sholat munfarid dan sholat berjamaah itu sangat jauh ya. Jadi sholat berjamaah kan ada yang mengatakan 20 derajat, ada yang menyebutkan hadisnya 25 derajat. Ulama menafsirkan 20 derajat itu bagi sholat berjamaah malam hari, karena malam hari itu sholat yang paling malas gitu. Subuh Isya itu 20 derajat kan. Nah kalau berjamaah di siang hari kata 25 derajat. Tapi kita mungkin tidak mempersoalkan derajat itu, tapi bagaimana kalau kita seorang laki-laki, dan saya merasakan di masyarakat bahwa apalagi di kota-kota besar ya, yang hidupnya itu sangat individualistis. Saya merasakan sekarang di rumah saya, masyarakat itu kan kalau tidak ada masjid nyaris tidak susah bertemu. Dan kemudian kami membangun masjid, musola lah gitu. Dan ternyata melalui musola itulah kita bisa berjamaah dan bisa ngobrol, ketemu dengan tetangga, ngobrol kan, silaturahim. Jadi musola itu di samping ibadah
hablum minallah juga ada sebagai wahana untuk hablum minanas. Dan alhamdulillah gitu, masjid menjadi wahana untuk bersilaturahminya dengan tetangga, dengan saudara gitu ya. Yang mungkin agak susah kalau kita melihat sistem kehidupan di perkotaan. Dan masjid inilah sebagai pemersatu umat lah gitu ya. Jadi jagalah sholat, jangan sampai kita melalaikan sholat. Ulaika humul warisun, mereka itulah yang mewarisi yang mewarisi ya, alladzina yarisuna firdaus jahudun, yaitu yang mewarisi surga firdaus yang mereka di dalamnya kekal abadi. Jadi hadirin yang terhormat, bahwa orang iman yang berpahala itu yang satu adalah cirinya mereka khusyuk dalam sholatnya, kedua mereka menjauhi dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ketiga adalah membayar zakat, keempat adalah menjauhi dari perbuatan zina, yang kelima adalah amanah, yang keenam adalah dia memenuhi janji, dan yang selanjutnya adalah menjaga sholat yang 5 waktu. Insya Allah apabila kita melakukan itu, maka kita akan menjadi penghuni al-firdaus, surga firdaus. Dan surga firdaus itu adalah surga yang sangat didambakan oleh kaum muslimin semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat merasakan apa yang menjadi ciri mukmin yang muflih itu, yang bahagia ya, yang mendapatkan keberuntungan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashiyan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i wa husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna imaman 'adila rabbi ij'al hadha baladan 'amila warzuq ahlahu min ath-thamarat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.